Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang ulasan teks ya. Nah, di sini anak-anak bisa buka bukunya halaman 7. Ini. Nah, di buku anak-anak, buku paketnya itu belum terisi ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan isinya. Nanti anak-anak bisa pindahkan isi yang di sini yang sudah kita jawab bersama nanti dipindahkan ke buku paketnya. Buku catatannya ya. Catatan, jangan di buku paket ini ya. Nanti anak-anak bisa tulis tentang misalnya di buku catatannya tulis ulasan teks, kemudian nanti anak-anak tulis di sini ya sesuai dengan pertanyaan ya. Misalnya judulnya apa, nah yang di sini. Kemudian bagian yang paling menarik dan seterusnya ya sampai ke bawah. Nah, nanti anak-anak bisa pindahkan jawaban yang sudah kita bahas ini tadi ke buku catatannya untuk anak-anak belajar di rumah ya. Oke, kita bahas yang pertama. Nah, judul teksnya yaitu peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, bagian yang paling menarik. Nah, kita diminta mencari bagian yang paling menarik dari peristiwa itu tadi atau dari judul teks yang sudah kita baca. Nah, di sini peristiwa yang menariknya itu adalah kejayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Harga rempah-rempah sangat mahal, semahal emas atau gold ya. Nah, mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu memasak. Nah, kemudian informasi penting. Nah, apa informasi penting yang terdapat pada peristiwa itu tadi ya, peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ya. Ya. Nah, di sini ada faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain. Yang pertama, adanya keinginan mencari kejayaan atau gold ya. Kemudian yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan mencari kekayaan atau glory. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal, kemudian ditemukannya museum mungkin ya anak-anak. Nah, kemudian dan ditemukannya kompas ya. Nah, kemudian pendapat kalian ya atau pendapat kita tentang teks ini. Nah, pendapatnya itu adalah peristiwa kedatangan bangsa Barat sangat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang sejarah bangsa Indonesia ya. Nah, saya menyarankan teks ini karena teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat itu berisi informasi yang sangat bermanfaat. Nah, jadi anak-anak nanti bisa pindahkan jawaban yang di sini, kemudian anak-anak pindahkan ke buku catatannya ya untuk anak-anak belajar di rumah ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada pertanyaan lagi tentang bacaan tadi ya. Nah, itu di halaman 8 ya. Halaman 8, ayo mencoba. Nah, di sini Ibu sudah siapkan jawabannya ya. Nanti anak-anak seperti tadi pindahkan lagi jawaban yang sudah ada di sini, pindahkan ke buku catatannya ya. Nah, kemudian kita akan bahas 3 topik ini tadi. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, kemudian kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia, kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, kita bahas yang pertama ya. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia itu pada tahun 1511. Nah, tempat atau daerahnya itu di pantai utara Sumatera. Nah, tujuannya adalah mencari daerah penghasil rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu ya. Yang pertama adalah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate ya. Kemudian bagaimana reaksi masyarakatnya ya. Nah, awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya menjadi perlawanan. Nah, menjadi perlawanan itu karena tadinya ya bangsa Indonesia menganggap bahwa bangsa Portugis ini datang ke Indonesia itu secara baik-baik ya, tidak ada maksud yang buruk ya. Ternyata ya setelah diketahui bahwa bangsa Portugis ini tadi datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah kita itu tadi, kemudian membelinya dengan harga yang sangat murah, jadi mereka melakukan perlawanan ya terhadap bangsa Portugis. Nah, kemudian yang kedua, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia itu pada tahun 1521. Nah, tempat atau daerahnya itu adalah Pantai Tidore Maluku ya. Nah, tujuannya adalah untuk menyebarkan agama dan strategi
misionaris ya. Nah, jadi tujuan bangsa Spanyol ini tadi datang ke Indonesia itu adalah menyebarkan agama mereka ya, dengan strategi misionaris itu tadi ya. Mereka ingin menarik bangsa kita Indonesia ini atau orang kita Indonesia untuk pindah ke agama mereka ya. Nah, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada saat itu ya, yaitu meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Nah, reaksi masyarakatnya itu awalnya diterima dengan baik ya, tetapi pada akhirnya juga mereka melakukan perlawanan ya, karena mereka sudah tahu niat busuk dari orang Portugis dan Spanyol itu tadi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, itu dimulai pada tahun 1596 ya. Nah, tempat atau daerahnya itu adalah Pelabuhan Banten. Nah, tujuannya adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat itu adalah pembentukan VOC ya. Nah, pembentukan pemerintahan kolonial Belanda ya. Jadi pada peristiwa itu mereka membentuk VOC ya, atau pembentukan peristiwa kolonial Belanda. Nah, reaksi masyarakatnya itu, nah seperti tadi awalnya itu diterima baik oleh masyarakat kita Indonesia. Nah, tetapi pada akhirnya juga melakukan perlawanan. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa mereka datang ke Indonesia itu ingin merebut ya, kemudian membeli rempah-rempah kita dengan harga yang sangat murah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ayah menulis itu halaman 9 ya. Nah, di halaman 9 itu perintahnya salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, tugas anak-anak di rumah yaitu tuliskan kembali arti dari gold, gospel, dan glory pada kolom ini sesuai dengan kolom ini tadi ya. Misalnya di gold ya, pengertian itu tentang gold itu apa, kalian tulis di sini. Kemudian gospel itu apa di sini. Kemudian glory juga apa di sini ya. Nah, kemudian nanti anak-anak tuliskan pendapat anak-anak mengenai semboyan 3G itu tadi ya. Setuju atau tidak. Nah, jika setuju alasannya itu apa. Kemudian jika anak-anak tidak setuju alasannya itu juga apa ya. Nah, nanti seperti biasa ya, anak-anak bisa tulis di buku catatannya ya. Nah, nanti anak-anak cari ya, lihat kembali tadi penjelasan Ibu tentang gold, gospel, dan glory. Nah, nanti anak-anak isi di sini sesuai dengan tabel-tabel ini tadi ya. Kemudian glory itu apa, gold itu apa, kemudian gospel itu apa. Nah, nanti anak-anak tuliskan pendapat di bawahnya mengenai semboyan 3G ini tadi ya. Nah, ini tugas anak-anak di rumah. Nah, nanti juga sudah selesai ya, seperti biasa anak-anak fotokan ya, langsung kirim ke WA Ibu ya. Ini tugas tematik ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada sifat-sifat benda ya. Sifat-sifat benda itu halaman 11. Nah, sifat-sifat benda kelas 5 tema 7 subtema 1. Nah, ini adalah ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada 3 wujud benda. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan gas. Nah, ini contoh benda padat ya. Ini seperti batu atau batu akik atau apalah. Ini adalah contoh dari benda padat. Kemudian benda cair itu seperti ini contohnya ya. Ini yang sering dilakukan atau untuk praktek di lab ya, bahan-bahan kimia. Kemudian gas ini seperti ini. Nah, ini bentuk gas ya, atau tabung gas itu termasuk ke dalam gas juga karena dia mengeluarkan uap seperti ini tadi ya, di gas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kemudian benda-benda gas. Nah, lingkari benda yang merupakan benda gas. Nah, coba kita lihat di sini ya, yang termasuk ke dalam benda gas itu yang mana saja ya. Ya, yang pertama ini adalah tentang asap, kemudian uap. Nah, kemudian nafas. Ini yang termasuk ke dalam benda-benda gas itu tadi ya. Nah, karena mengeluarkan uap ya. Nafas juga ketika kita bernapas atau kita mengeluarkan napas itu termasuk ke dalam uap juga. Kemudian asap dia juga termasuk ke dalam benda yang bergas ya. Kemudian uap itu juga termasuk ke dalam benda yang bergas ya. Oke, kita lanjut.